Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Ayu Fitria Agustin dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 3A. Di sini saya akan membahas seputar sejarah perkembangan agama Islam di Kota Gresik. Adapun pengerjaan video ini diajukan untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam oleh dosen pengampu yang terhormat Bapak Ahmad Husnan, Magister Pendidikan Islam. Gresik sudah dikenal sejak abad ke-11 ketika tumbuh menjadi pusat perdagangan tidak saja antar pulau, tetapi sudah ke berbagai negara. Sebagai kota bandar, Gresik banyak dikunjungi pedagang Cina, Arab, Gujarat, Kalkuta, Siam, Bengali, Champa, dan lain-lain. Gresik mulai tampil menonjol dalam peraturan sejarah sejak berkembangnya agama Islam di tanah Jawa. Pembawa dan penyebar agama Islam tersebut tidak lain adalah Syekh Maulana Malik Ibrahim yang bersama-sama Fatimah binti Maimun masuk ke Gresik pada awal abad ke-11. Sejak lahir dan berkembangnya kota Gresik, selain berawal dari masuknya agama Islam yang kemudian menyebar ke seluruh pulau Jawa, tidak terlepas dari nama Nyai Ageng Pinatih. Dari Janda Kaya Raya yang juga seorang syekh bandar inilah nantinya akan kita temukan nama seseorang yang kemudian menjadi tonggak sejarah berdirinya kota Gresik. Dia adalah seorang bayi asal Belambangan, adapun ini disebut Kabupaten Banyuwangi, yang dibuang ke laut oleh orang tuanya dan ditemukan oleh para pelaut anak buah Nyai Ageng Pinatih yang kemudian diberi nama Joko Samudro. Setelah Perjaka bergelar, Raden Paku yang kemudian menjadi penguasa pemerintah yang berpusat di Giri Kedaton. Dari tempat inilah beliau kemudian dikenal dengan panggilan Sunan Giri. Kalau Syekh Maulana Malik Ibrahim pada zamannya dianggap sebagai para penguasa, tiang para raja dan menteri, maka Sunan Giri di samping kedudukannya sebagai seorang sunan atau wali, yakni penyebar agama Islam, juga dianggap sebagai sultan atau prabu, yaitu penguasa pemerintahan. Sunan Giri dikenal menjadi salah satu tokoh wali Songo, juga dikenal dengan Prabu Satmoto atau Sultan Ainul Yakin. Tahun di mana beliau dinobatkan sebagai pengusaha pemerintahan 1487 Masehi akhirnya dijadikan sebagai hari lahirnya kota Gresik. Beliau memerintah Gresik selama 30 tahun dan dilanjutkan oleh keturunannya sampai kurang lebih 200 tahun. Menjabat sebagai bupati yang pertama adalah Kiai Ngabehi Tumenggung Pusponegoro pada tahun 1617 Saka yang jasadnya dimakamkan di Kompleks Makam Pusponegoro di Jalan Pahlawan Gresik. Satu kompleks dengan makam Syekh Maulana Malik Ibrahim. Kota Gresik terkenal sebagai kota wali. Hal ini ditandai dengan peninggalan sejarah yang berkenaan dengan peranan dan keberadaan para wali yang makamnya di Kabupaten Gresik, yaitu Sunan Giri dan Syekh Maulana Malik Ibrahim. Di samping itu, kota Gresik juga bisa disebut dengan kota santri karena keberadaan pondok-pondok, pesantren, dan sekolah yang bernuansa Islami, yaitu Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah, dan Aliyah, hingga perguruan tinggi yang cukup banyak di kota ini. Hasil kerajinan yang bernuansa Islam juga dihasilkan oleh masyarakat kota Gresik, misalnya kopiah, sarung, mukenah, sorban, dan lain-lain. Yang pertama adalah Tandes. Nama ini telah terkenal sejak zaman dahulu di kalangan penduduk setempat, sebagai nama dari kabupaten zaman lampau.
Nama Tandes dapat dibaca pada inskripsi yang terdapat pada kompleks kuburan para bupati Gresik zaman dahulu, yang diukirkan dalam sebuah batu berbentuk lingga di depan makam Tumenggung Pusponegoro. Ditulis menggunakan aksara Jawa dengan menggunakan bahasa Jawa Madya yang berbunyi punika wewangun hing Kanjeng Tumenggung Pusponegoro hing Nagari Tandes isokolo sami adiroso tunggal masalahu tongolo titi, yang artinya ini adalah bangunan persembahan Kanjeng Kiai Tumenggung Pusponegoro di Negari Tandes yang bertahun 1617 Saka. Yang kedua, Gerawasi. Menurut J.A.B. Wiselius dalam bukunya, dikatakan bahwa Gresik pernah bernama Gerawasi. Nama ini terkenal hingga tahun 1720. Yang ketiga adalah Grise. Nama ini ditemukan dalam buku-buku yang berbahasa Belanda. Tentu saja nama ini berasal dari zaman kolonial Belanda. Demikianlah nama-nama dari kota Gresik zaman dahulu. Masih terdapat beberapa nama-nama lain seperti Garwosasi dan Sesun. Adapun kota Gresik yang sekarang ini adalah sebuah ibu kota dari Kabupaten Gresik yang diresmikan pemerintah pada tanggal 27 Februari tahun 1975. Demikianlah pembahasan mengenai sejarah perkembangan agama Islam di kota Gresik beserta nama-nama Gresik pada zaman dahulu hingga sekarang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.